Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, damai sejahtera bagi kita semua. Mari sama-sama kita mau menikmati firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini judulnya adalah Tidak Menuntut. Judul firman Tuhan hari ini adalah Tidak Menuntut. Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dengan kata lain, yang mungkin lebih mudah kita mengerti, ayat tersebut berkata, apapun yang kita ingin orang lakukan kepada kita, lakukan juga hal yang sama tersebut kepada orang lain. Bagaimana kita sebagai orang percaya memahami ayat ini? Apakah yang dimaksud oleh ayat ini adalah kita melakukan atau memberi sesuatu kepada orang lain dengan maksud supaya kita mendapatkan perlakuan yang sama? Jika itu yang dimaksud, maka sama artinya dengan kita mengharapkan orang lain atau bahkan menuntut orang lain membalas kepada kita segala sesuatu yang sudah kita lakukan terhadap mereka. Artinya kita memakai firman Tuhan tersebut sebagai jaminan bahwa kalau saya melakukan sesuatu kepada orang lain, maka hal yang sama pasti saya terima juga dari orang lain. Contohnya, kalau saya suka diperhatikan orang lain, siapapun yang ada di pikiran kita, maka saya harus memperhatikan orang tersebut juga, supaya nantinya saya akan mendapatkan perhatian yang sama pula. Kalau saya suka diberi hadiah, maka saya harus memberi hadiah, supaya nantinya saya juga mendapatkan hadiah. Apakah seperti itu maksud dari firman Tuhan? Lalu kemudian, kalau yang kita harapkan tidak terjadi, kita kecewa dan mengatakan bahwa firman Tuhan ini tidak benar, sebab nyatanya tidak terbukti. Yang kita harapkan tidak terjadi sesuai dengan firman Tuhan. Kalau sampai hal itu yang kita rasakan, sepertinya kita yang salah mengerti tentang firman Tuhan tersebut. Karena kita salah mengerti tentang firman Tuhan tersebut, maka kita kecewa. Bapak, Ibu, Saudara, jika kita menuntut kepada orang lain, sudah pasti timbul kekecewaan. Saya percaya bahwa apa yang diajarkan firman Tuhan untuk kita ikuti, pasti dasarnya adalah kasih, bukan untuk kepentingan diri kita sendiri. Perkataan Yesus yang disampaikan di Matius 7 ayat 12 tadi sangat cocok dengan apa yang Yesus katakan di dalam Markus 12 ayat 31a. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kedua ayat tersebut maknanya sama. Prakteknya juga sama. Contohnya seperti ini. Kita berkata, orang itu kok tidak mau mengerti kondisi saya sih? Berarti kita ingin atau mengharapkan orang lain mau mengerti situasi kita, bukan? Berdasarkan ayat yang tadi sudah kita baca, artinya kita diminta melakukan hal yang sama, yaitu mau mengerti kondisi orang lain juga. Tapi kita sendiri tidak menuntut orang lain untuk mengerti kita. Demikian juga dengan hal-hal lain. Apa yang kita ingin orang lakukan terhadap diri kita? Tentunya hal-hal yang baik.
Lakukanlah itu kepada orang lain tanpa menuntut orang lain melakukan hal yang sama kepada kita. Itulah maksud ayat firman Tuhan tadi yang diajarkan Yesus kepada kita. Kasih Kristus itu selalu memberi, tidak pernah menuntut balas. Ayat-ayat yang terakhir, mari kita perhatikan sama-sama. Lukas 6, ayat 27-28. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, yang mendengarkan Yesus, aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Tentunya hal ini tidak mudah kita lakukan, bukan? Tapi ini yang Yesus ajarkan untuk kita lakukan. Selanjutnya, ayat 34 sampai 36, Lukas 6. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Ayat 36, hendaklah kamu, saudara dan saya, murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Jadi, firman Tuhan yang diucapkan oleh Yesus di Matius 7 ayat 12, kita baca sekali lagi, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Maksudnya adalah bukan supaya kita mendapatkan kembali apa yang sudah kita berikan. Tapi Yesus mengajarkan kita bagaimana cara mengasihi satu sama lain. Bahkan terhadap musuh kita sekalipun. Orang yang memusuhi kita. Firman Tuhan yang diucapkan Yesus adalah sebagai penuntun bagi kita umat Tuhan untuk hidup di dalam kasih. Percayalah bahwa apa yang diajarkan Tuhan Yesus bukan sekedar perintah, tapi pasti berguna buat hidup kita. Mari kita mau melakukan setiap kebenaran firman Tuhan ini dengan iman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas firman Tuhan pada hari ini. Tuhan sudah memberkati kami, sudah menyertai kami, dan memberi kekuatan kepada kami sampai pada hari ini. Kami percaya Tuhan akan terus menuntun jalan hidup kami sampai pada akhir zaman. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolonganmu dalam hidupku, bagaikan dalamnya samudra, begitu dalam kasih Tuhan tiada terhitung. Kesetiaanmu dalam hidupku.
kehidupan, penolong yang setia di dalam kesesakan.